Tantangan 30 hari bersuara hari kedua dengan topik awal mula. Sebelum bercuap-cuap, kita opening dulu ya. Siniar Raji Bersenandung. Menginjak hari kedua untuk tantangan 30 hari bersuara untuk para podcaster se-Indonesia. Semoga para podcaster yang mengikuti tantangan ini istiqomah ya, menjalankan sampai 30 hari plus tambah 1 hari nanti. Di tanggal 31 Desember pasti ada gitu kan. Aturannya itu 30 tambah 1. Ya, topiknya juga for your information itu sudah ditentukan juga. Dari kemarin itu kan hari lahir. Kalau hari ini tentang awal mula. Nanti akan ada topik-topiknya. Kalau pengen tahu tentang topik-topik yang akan dibawakan oleh para podcaster di Indonesia ini di tantangan 30 hari bersuara, coba cek di @thepodcasters.id. Di sana ada keterangan tentang tantangan 30 hari bersuara, bagaimana cara mengikutinya dan juga tema-temanya. Ada juga hadiahnya apa? Saya nggak ngejar hadiah, saya ngejar latihan untuk berbicara lebih lancar, latihan juga untuk lebih istiqomah. Oh ya Allah, nggak tahu ini bisa apa nggak, yang penting dijalanin dulu. Oke, sekarang kita ngomongin soal awal mula nih. Nah, saya bingung karena tema yang ditentukan itu awal mula, tapi nggak apa-apa lah. Saya bahas dengan cara saya sendiri ya. Pertama saya pengen bilang kalau awal mula itu titik penting bagi seseorang, siapapun itu gitu. Awal mula kita bisa jalan, awal mula kita bisa ngomong ngomong ayah, ngomong ibu. Apalagi titik mula, awal mula kita bisa melihat, awal mula kita lahir di dunia, itu titik yang penting bagi seorang manusia gitu. Awal mula ini adalah titik penting dan bisa jadi penentu untuk kedepannya. Bisa jadi. Tapi juga bisa juga awal mula itu jadi pijakan awal untuk belajar. Artinya gini, ada orang yang menggunakan awal mula itu sebagai ya udah, kalau aku sudah memulai maka aku harus selesai sampai finish di jalan yang aku mulai itu. Nah, tapi ada juga orang yang memulai, dia mikirnya gini, ya udah, yang penting aku mulai dulu aja, yang penting jalan dulu aja gitu. Jalan, di tengah jalan kok ada jalan yang lebih bagus, dia akhirnya memilih jalan yang lebih bagus. Macam-macam memang. Saya biasanya jalanin dulu tidak terencana. Waduh, dari dulu emang suka tidak terencana gitu. Kalau misalkan ngelihat ada sesuatu yang bagus, kayaknya bagus nih, tapi maksudnya kalau ada sesuatu terus ini bagus langsung saya ambil, itu nggak kayak gitu, nggak. Saya mikir-mikir dulu gitu. Kalau misalkan ini bagus untuk saya tapi mungkin buang-buang waktu dan uang, ya nggak perlu sih, nggak perlu. Buat apa juga gitu. Bagusnya mungkin hanya untuk sekedar memuaskan hati aja gitu. Tapi kalau mungkin harus buang uang tapi untuk investasi ke depan, nggak masalah kan. Ya sudah, itu akhirnya ada kaitannya awal mula itu dengan pilihan. Dan setiap orang bebas dengan awal mula mereka dan pilihan mereka, bebas pokoknya. Saya mau cerita aja deh soal awal mula gitu. Ini sebenarnya saya sudah punya list cerita-cerita tentang awal mula. Awal mula yang ada di dalam hidup saya gitu. Ada awal mula tentang kenal dunia penulisan fiksi, awal mula kenal dunia penulisan ilmiah. Jadi teman-teman itu banyak mengenal saya seorang Raji itu adalah orang yang suka nulis. Kedua, yang pertama, Raji itu orang yang suka bergelut dengan komputer. Nah itu sebenarnya dulu sih, julukan ini tuh berlaku dulu ketika saya masih sekolah menengah. Orang-orang bilang saya itu suka komputer. Kemudian orang-orang bilang Raji itu juga suka nulis sebenarnya. Nah tapi seiring berjalannya waktu kuliah, orang-orang lebih tahu Raji itu suka menulis daripada suka komputer. Tapi orang-orang tahu kalau Raji itu ya bagus dalam mengoperasikan komputer. Wajar kalau dalam
berbagai kepanitiaan saya pasti megang operator gitu. Ngoperasin teknis. Anyway, selain awal mula kenal penulisan, kenal dengan komputer, kenal pula dengan yang namanya organisasi. Nah, terus saya juga akan cerita tentang awal mula kenal sama konten-konten di YouTube, podcast. Kemudian saya juga akan cerita tentang awal mula suka sama lawan jenis. Bukan sama-sama jenis ya, tapi lawan jenis. Awal mula pacaran juga, awal mula dibully, sama ini ada satu hal unik nih. Awal mula saya bikin komik. Saya pernah loh bikin komik gini-gini. Maksudnya gini-gini punya skill bikin gambar dan bikin cerita. Tapi ya nanti akan saya ceritakan lah. Pertama saya akan cerita tentang awal mula kenal dunia penulisan fiksi. Pada saat saya menginjak kelas 1 SMP ya. Kalau di pesantren itu 1 ya, kelas 1. Waktu itu saya menemukan ada satu klub permajalahan sebenarnya bukan klub permajalahan, tapi dia memang lembaga majalah yang mengelola majalah pondok gitu, majalah pesantren. Namanya Itkon. Nah, ada satu teman kelas saya yang ikut di Itkon. Saya penasaran, kok dia itu di kelas bukannya belajar tapi malah suka nulis cerita. Saya tanya lah, kamu bikin apa sih? Saya bikin cerita ini. Aku dan pesantren gitu, bikin tulisannya. Kayaknya keren nih. Aku boleh nggak ikut? Kayaknya seru deh. Kamu datang aja nanti habis maghrib sama saya di kantor Itkon. Oh, Itkon ya? Oke. Datang ke sana. Sampai di sana saya langsung dikasih tugas pertama, bikin tulisan bebas tentang aku dan pesantren. Oke, itu tulisan pertama saya. Kemudian berlanjut beberapa minggu saja saya aktif di situ. Terus ternyata saya tidak aktif ya di Itkon. Nah, kelas 2 saya balik lagi, daftar lagi. Dan mulai kelas 2 itu saya mulai benar-benar serius untuk jadi anggota Itkon dan belajar berkarya gitu. Dan memang fokusannya tulisan-tulisan fiksi sih. Seperti bikin cerpen, bikin puisi. Nah, saya banyak bikin cerpen, cuma tidak terlalu sampai serius dan bahkan sampai selesai. Itu kelemahan saya. Bahkan ini sampai kelas 6 di pesantren. Kelas 6 ini setara dengan kelas 3 SMA. Tulisan saya yang pernah selesai itu jarang banget. Kalau bisa sampai selesai itu alhamdulillah. Sedangkan teman-teman saya bikin puisi itu sampai banyak. Gini loh. Saya kalau bikin cerita itu dalam satu buku tebel, buku tulis tebel ya. Saya bikinlah cerita fiksi ilmiah gitu, cerita tentang superhero dan lain-lain. Orang suka bacanya, tapi tidak sampai selesai. Tulisan saya tidak sampai selesai. Jadi orang-orang itu pasti kalau baca, loh Jeh kok nggak selesai nih, kok belum selesai, mana lanjutannya. Nah, itu tentang penulisan fiksi. Nah, yang sampai bertahan sampai sekarang, penulisan fiksinya adalah penulisan puisi. Bahkan kalau saya lagi gundah gulana atau dalam kondisi emosional saya itu benar-benar terbakar ya dalam tanda kutip, bisa gundah, bisa marah, bisa senang dan lain-lain, itu akan sangat lebih mudah lagi bagi saya untuk menuangkan dalam tulisan puisi. Oke, itu tentang penulisan fiksi ya. Kemudian awal mula kenal dunia penulisan ilmiah, ini unik ini. Saya nggak tahu penulisan ilmiah itu seperti apa ya, karena selama sekolah menengah saya tahunya penulisan fiksi. Baru ketika masuk universitas ada unit kegiatan mahasiswa yang mengenalkan, ayo gabung sama kami untuk belajar kelas menulis. Kelas menulisnya kelas menulis fiksi. Ya, akhirnya tertarik. Ada teman saya juga, teman dekat saya namanya Jalil. Dia juga tertarik untuk gabung di UKM ini. Namanya UKM Forum Diskusi Ilmiah. Waktu itu mengenalkan tentang penulisan fiksi. Nah, ternyata setelah masuk diklatnya, kok isinya bukan fiksi ya? Isinya itu PKM, program kreativitas mahasiswa. Kemudian ada penulisan karya ilmiah. PKM itu ada beberapa jenis. Ada PKM 5 bidang, ada PKM karya tulis. Itu nggak nyampe saya. Jadi ketika diklat itu pikiran saya kemana-mana dan nggak masuk sama sekali.
setelah saya jalani jadi anggota forum diskusi ilmiah, akhirnya saya tahu, oh ternyata FDI itu sebenarnya mempelajari fiksi itu hanya sampingan saja. Sedangkan fokus utamanya adalah ke program kreativitas mahasiswa, bikin proposal PKM, kemudian bikin karya ilmiah bareng-bareng, didiskusikan. Makanya namanya forum diskusi ilmiah. Karena mendiskusikan hal yang sifatnya ilmiah, nanti dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Biasanya, kalau udah nulis bareng, kemudian dikumpulkan, biasanya ya, anak-anak FDI itu banyak ikut lomba-lomba dan mereka jadi juara. Karena nulis bareng dan didiskusiin bareng. Dan lintas jurusan, macam-macam. Jadi, sering saya satu kelompok dengan anak fakultas FPP itu fakultas pertanian dan peternakan gitu. Kadang gabung sama anak-anak fakultas psikologi, sama anak ekonomi juga pernah, anak fakultas agama Islam juga pernah, dan lain-lain, macam-macam, lintas disiplin. Enaknya gitu sih. Ya lama-kelamaan FDI ini yang membawa saya akhirnya menjadi lebih serius lagi ketika mengerjakan tugas di kuliah. Bahkan tugas saya pernah dibilang paling bagus oleh dosen gara-gara yang menerapkan metode penulisan ilmiah yang lebih baik daripada teman-teman yang lain. Ya saya belajarnya dari FDI sih gitu. Ya gitu sih. Alhamdulillah banget gitu. Dan berlanjut ke prestasi-prestasi yang lain seperti lomba karya tulis ilmiah, kemudian ke skripsi, ke penulisan artikel ilmiah. Dan berlanjut sampai sekarang. Aduh, kalau udah aktif di dunia akademis kayak gini tuh, hal yang sifatnya penulisan ilmiah sudah jadi makanan harusnya kan. Oke, lanjut ke awal mula kenal komputer. Kenal komputer dari dulu saya itu, dari sejak kecil. Di rumah itu kan dulu gini ceritanya, di rumah itu rumah campur sama percetakan karena ayah saya itu kan punya usaha percetakan gitu. Jadi saya sudah biasa untuk bangun pagi lihat komputer karena komputernya dipakai untuk pekerjaan percetakan oleh karyawan-karyawan, dan itu setiap hari. Nah, saya juga diperbolehkan untuk menggunakan komputer dari ngetik sampai main game. Gamenya juga bukan game yang besar sih, tapi ya game yang Macromedia Flash gitu loh, yang simpel-simpel aja. Itu nggak apa-apa sih kalau menurut saya, ya alhamdulillah itu hiburan buat saya. Tapi yang terpenting itu saya jadi ngerti banyak hal. Microsoft Word, Microsoft Office itu saya sudah tahu sejak sekolah dasar kelas 3. Yang lainnya masih bingung. Teman-teman SD saya itu ketika kelas 5 SD, yang lainnya itu masih bingung dalam mengoperasikan komputer di lab. Saya kalau soal ngetik sudah selesai dari dulu. Bukan maksudnya sudah cepat, gimana ya? Ya cepat selesai. Bahkan orang tua saya juga nggak terlalu paham komputer, saya yang lebih paham komputer. Bisa gitu. Bahkan sampai Corel Draw. Waktu itu pertama kali saya tahu Corel Draw adalah Corel Draw 8. Tahun berapa ya? Terus software layouting itu ada Adobe PageMaker 5. PageMaker 5 apa 5,5 ya? PageMaker 5 kalau nggak salah. 5,5. Nggak tahu sih, silakan dicek ada apa enggak itu. Sekarang udah nggak zaman. Waktu saya kelas 6 di pesantren, pakainya sudah bukan Adobe PageMaker lagi, tapi Adobe InDesign. Gokil, berkembang terus gitu ya. Dan lain-lain, sampai sekarang saya jadi tahu banyak hal soal komputer, tapi untuk mendalaminya saya nggak masuk jurusan informatika karena tadinya pengen masuk informatika, tapi kok ada coding ya. Coding itu membuat saya pusing. Sudah terkonstruk dalam pikiran saya kalau coding itu pusing, ya sudah, mending cari ilmu sosial saja gitu, karena ilmu sosial ini modalnya nalar dan otak saya ini cocoknya untuk nalar-nalar saja, bukan coding. Sebenarnya coding juga nalar juga sih. Anyway, begitulah awal mula saya tahu komputer. Kemudian awal mula nge-YouTube. Saya pertama nge-YouTube itu sebenarnya saya sudah tahu YouTube sejak tahun 2009. Karena waktu itu bukan 2009. Mungkin 2011 ya, mungkin ya. Entah 11 atau 12, lupa. Mungkin 12. Karena
Saya baru paham waktu itu email Gmail kita itu bisa terkoneksi ke YouTube, karena waktu itu YouTube sudah diakuisisi sama Google gitu, jadi terkoneksi. Nah, pikiran saya YouTube itu adalah tempat kita ngupload file video kita apa ya, gimana ya bahasanya ya, YouTube itu tempat upload file video kita untuk disimpan saja gitu ya. Sepemahaman saya waktu itu gitu. Dan saya pernah bikin vlog tentang curhatan saya tahun 2013 itu, tentang curhatan saya kehidupan setelah ibu saya meninggal dan lain sebagainya. Waktu itu yang sempat masuk video ada nenek saya masuk iklan aja gitu sama adik saya yang nomor 6, sekarang nomor 6, kemarin nomor 5 sebelum ibu saya meninggal. Ya masih nomor 5, sekarang nomor 6 karena ada adik dari ibu sambung. Nah, saya nggak paham soal view, nggak paham soal AdSense juga. Meskipun sebenarnya paham dikit-dikit soal AdSense, tapi menurut saya itu ribet waktu itu. Ya udah bodo amat. Jadi video-video lama dari laptop Dell versi lawas itu yang punya saya, itu saya upload. Video-video lucu itu saya upload. Video saya nge-cover lagu itu saya upload. Mungkin kalau teman-teman cari di YouTube ada. Saya lagi nyanyi lagu ST12 apa ya, lupa pokoknya, nge-cover lagu CJ pokoknya suaranya. Dan saya lagi kurus banget waktu itu. Terus ada juga YouTube yang sekarang. Tahun 2016 saya memutuskan untuk membuat channel baru karena waktu itu saya baru paham kalau YouTube itu bisa dimonetisasi. Nah, saya nggak paham waktu itu channel YouTube saya yang lama itu bisa dimonetisasi itu kayak gimana caranya, itu nggak ngerti. Ya akhirnya pakai yang baru aja, bikin baru, kemudian mungkin ini bisa nanti dimonetisasi. Ya sudah, channel yang baru itu saya buat di tahun 2016. Tahun 2016 itu saya termotivasi bikin konten di YouTube itu karena ngelihat YouTuber waktu itu kan lagi gabut-gabutnya ya ngerjain skripsi, pusing pokoknya. Pokoknya pusing banget, buntu pikiran. Akhirnya buka YouTube kok banyak ya orang bikin konten dan seru. Waktu itu saya kenal banyak konten creator seperti Chandra Leo, Agung Hapsah, Reza Arab Octavian, Eno Bening. Saya juga tahu siapa lagi ya? Ada David Beat, ada dan lain-lain, banyak banget konten creator. Yang paling berkesan buat saya sih ya 3 ini, Chandra Leo, Reza Arab, sama Agung Hapsah. Kocak mereka kalau kolaborasi, kocak. Apalagi kalau kolaborasi Reza Arab sama Chandra, Voice ngakak itu. Video mereka kolaborasi tuh sampai saya download, sampai saya tahu setelah ini ngomong apa itu saya karena seringnya nonton mereka gara-gara gabut. Gara-gara pusing mikirin skripsi, aduh, malu-maluin. Dan berlanjutlah sampai sekarang channel YouTube-nya, meskipun saya jarang banget upload. Tapi di tantangan 30 hari bersuara ini, podcast saya videoin kemudian di-upload di YouTube juga kalau sempat. Oke, lanjut awal mula nge-podcast. Kayaknya perlu jelasin dulu deh. Awal mula saya tahu podcast. Tahun 2017 saya ikut acara Anti-Corruption Youth Camp di Bandung bareng Mirza Bareza. Mirza Bareza ini salah satu podcaster juga, content creator di YouTube, dan kawan seperjuangan saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisariat Renaissance Visip Universitas Muhammadiyah Malang. Lengkap banget. Cuma bedanya ya saya masuk IMM duluan, Mirza masuknya ketika saya jadi ketua umum di IMM Visip itu. Jadi saya ketua, dia masih kader baru gitu lah. But ya kita bikin konten bareng. Nah, ketika saya ikut ACYC itu, Anti-Corruption Youth Camp itu, saya banyak tahu tentang bentuk-bentuk konten. Konten. Nggak hanya YouTube ternyata, tapi blog juga termasuk konten. Saya sudah ngeblog dari zaman masih di pondok, masih di pesantren.
ngeblok itu udah kayak update status bagi saya. Aduh, kocak. Karena teman-teman saya nggak tahu blog itu apa. Mereka nggak tahu email itu apa. Mereka taunya browsing gambar anak dikutuk. Mereka taunya browsing gambar Naruto. Aduh. Mereka nggak tahu blogging. Saya pernah bikin webmail. Gila nggak? Jadi orang bisa bikin bisa bikin email di web itu. Gila nggak tuh? Ya anyway, balik ya. Waktu itu ternyata ada konten yang bentuknya itu audio, yaitu podcast, nyebutnya podcast. Nah, teman satu kamar saya waktu ACYC itu ada yang namanya Dewan Daru sama. Aduh, Dewan Daru itu teman kuliah. Kalau ini namanya Handaru Arya Pradana. Nama panggungnya adalah Buluk. Dia sama temennya Purangga Kasminanto lupa. Pokoknya panggilannya Hub gitu, nama panggungnya Hub. Jadi mereka itu Hub dan Buluk. Mereka punya podcast namanya Podcast Pojokan. Cari aja Podcast Pojokan, itu akan muncul Podcast Pojokan, dan mereka itu sangat lucu banget. Lucu pokoknya. Kocak mereka. Saya suka humornya. Mungkin bagi beberapa orang garing ya. Tapi bagi saya lucu banget. Nah, saya tahu podcast dari teman saya ini, Handaru, panggilannya Daru, karena dia teman sekamar kan. Kami pernah ngobrol itu. Kontenmu apa? Aku YouTube sama blog. Oh gitu. Kalau kamu apa? Aku podcast. Oh podcast. Nah, selepas ACYC ternyata seru juga gitu orang-orang bikin podcast. Nah, ketika ACYC itu sebenarnya orang-orang itu disendiriin gitu latihannya untuk bikin konten, disendiriin. Ada orang yang fokus di YouTube. Saya waktu itu di kelas YouTube. Ada teman-teman yang di kelas blog, ada juga di kelas podcast. Nah, teman-teman di kelas podcast itu sebenarnya nggak hanya kelas podcast sih, tapi semuanya. Jadi semuanya itu harus bikin konten sesuai dengan kelasnya. Saya karena di kelas YouTube, akhirnya saya bikin konten video. Nah, teman-teman di kelas podcast bikin konten podcast. Saya ngecekin suaranya teman-teman di kelas podcast. Maksudnya di konten mereka lah. Maksudnya gini. Aduh, masih belibet kan kalau ngomong. Saya ngecekin hasil karya teman-teman dari kelas podcast. Mereka pada ngupload di SoundCloud. Jadi saya coba dengerin. Wah, seru juga, mereka bagus-bagus gitu loh. Suara mereka tuh bagus-bagus. Nah, cuma sayangnya nggak semuanya melanjutkan. Justru malah anak-anak yang di luar kelas podcast yang melanjutkan banyak. Maksudnya melanjutkan karya podcast. Seperti ya saya sendiri, ada Mirza Bareza, ada Sayadi, dan lain-lain. Mereka justru malah bikin podcast gitu. Padahal mereka bukan kelas podcast waktu ACYC kemarin. But it's okay. Oh iya, pembimbing kelompok saya sama Mirza, Mas Rivo, justru juga ikut bikin podcast juga. Podcast Dharma Bicara, nanti silakan dicek. Podcastnya Mirza, podcast Mirza Bareza. Ya, kalau podcastnya Sayadi itu podcast anak desa. Oke. Itu tentang awal mula nge-podcast. Kemudian berlanjut sampai gini. Itu kan awal mula tahu podcast ya. Awal mula nge-podcast saya itu dengan SoundCloud, dan model nge-podcastnya itu pakai kayak Najwa Shihab gitu loh ngomongnya. Jadi diksinya benar-benar dipikirkan, kemudian akhirannya itu sama, lalu isinya itu seperti Mary Riana, motivasi, dan ada backsound yang ya backsoundnya bagus, sangat mendukung. Cari aja di SoundCloud Raji Aragi, pasti ada. Cuma masalahnya itu cuma bertahan sampai 8 episode, karena saya nggak bisa istiqomah untuk bikin konten yang seperti itu sulit itu, ya Allah. Pertama kali bikin konten di Anchor itu ketika perjalanan ke Jogja. Langsung record aja itu waktu itu. Dan judul pertamanya adalah Perjalanan Kereta judulnya. Itu suara
Gujuk keretanya itu kedengeran banget, kerasa banget. Jadi orang-orang kalau dengerin katanya, ini rasanya kayak emang kayak naik kereta ini, karena memang ngepodcastnya di kereta sambil pakai earphone, kemudian ada suara keretanya masuk. Ya nggak tahu itu, ya didengerin aja coba seru apa enggak, silahkan menilai sendiri. Dan berlanjutlah sampai sekarang. Saya awal ngepodcast ya pakai alat seadanya, pakai handphone Vivo ini, kemudian pakai earphone. Sekarang ngepodcastnya pakai mikrofon BM800 plus ada gagangnya, plus ada sound cardnya. Ya semoga suaranya lebih jernih. Oke, itu tentang ngepodcast ya, awal mula ngepodcast. Sekarang awal mula suka sama lawan jenis. Ya Allah, ini udah hampir setengah jam loh aku cerita. Oke lah. Oke, dipersingkat ya. Awal mula suka sama lawan jenis itu ketika saya SD kelas 1. SD kelas 1, ya Allah. Ya soalnya waktu itu ada anak perempuan satu kelas sama kami, emang maksudnya satu kelas sama saya dan teman-teman yang lain gitu. Maksudnya satu kelas di kelas 1 SD. Itu cantik banget dia, meskipun gak pakai jilbab ya, tapi cantik banget. Dan waktu itu ketika jam istirahat, kami lupa gimana ceritanya waktu itu, sehingga saya sama satu teman saya namanya Ami ini cowok ya, itu rebutan si cewek ini. Bahkan kami coret-coret di tembok, Ami love si cewek ini. Nama saya juga saya tulis gitu. Ih kocak ya Allah. Kelas 1 SD loh. Kelas 1 SD tahun berapa itu ya? Tahun 2001 kayak ya. 2001 apa 2000 ya, lupa. Pokoknya sekitar itulah. Lucu. Sekarang si perempuannya ini sudah punya anak 2. Gua masih ngejomblo, nggak tahu si Ami kayak gimana sekarang. Oke, itu awal suka sama lawan jenis. Awal mula pacaran, wah ini. Awal mula pacaran, saya pacaran cuma seminggu, disuruh putus sama orang tua, disidang di ruang tamu, diliatin adik-adik. Saya putus lewat telepon sambil nangis. Kocak. Itu kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA, atau kalau di pesantren itu kelas 4. Saya kenalnya waktu di pesantren kilat. Waktu itu kalau nggak salah, dia itu anak yang lumayan famous lah di SMP-nya. Jadi waktu itu saya sama teman-teman pesantren, kami waktu itu kelas 4 kan ya, kelas 1 SMA, itu mengadakan pesantren kilat di salah satu SMP di Malang Selatan. Selama bulan Ramadan, nggak tahu berapa lama, pokoknya lumayan lama pokoknya kami sampai tinggal di sekolah itu, sampai nginep di sekolah itu pokoknya. Nah, singkat cerita, saya bertemu dengan seorang perempuan yang agak famous gitu di situ. Agak famous lah di sana, bukan nggak tahu ya agak famous atau memang famous ya, tapi seharusnya sih famous karena orang-orang tahu dia. Ya, nah waktu itu, saya lupa kenalannya kayak gimana. Pokoknya kami tiba-tiba deket aja gitu. Teman-teman juga gojolokin saya gitu loh. Teman-teman bilangnya cie Raji, cie. Sayanya suka dicecein, dianya mungkin juga suka dicecein. Nah, suatu ketika setelah belum. Pokoknya waktu perpisahan itu momen yang paling benar-benar bekas lah, perpisahan santri pesantren kilat dengan kami para pengurus pesantren kilatnya. Salah satunya si cewek ini gitu, santrinya. Nah, karena kami itu kayak udah deket banget gitu, sering ngobrol, bahkan pernah waktu itu waktu itu pernah saya keluar dari sekolah untuk ketemu sama dia. Iya nggak sih? Lupa.
Bentar. Izinkan saya mengingat waktu itu ya, masa lalu ya. Aduh, mengingat masa lalu yang sudah dikubur itu sulit. Gini. Oke. Jadi gini ceritanya. Pesantren kilat itu saya nggak yakin itu lama. Sebulan gitu nggak yakin ya. Mungkin seminggu atau cukup beberapa hari, lupa. Mungkin seminggu ya. Ya, mungkin seminggu atau 5 hari, lupa. Pokoknya yang penting agenda pesantren kilat itu ada kelas, masuk kelas gitu. Saya dengan teman-teman yang lain itu panitia pesantren kilat kan, kami bertugas untuk mengajar di kelas juga. Mengajarnya itu mengajar hadis, mengajar pepatah bahasa Arab, sejarah Islam dan lain-lain. Pokoknya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam. Karena namanya aja pesantren kilat bulan Ramadan gitu. Kami bertugas, kami juga membicarakan tentang nanti ini kurikulumnya seperti apa, terserah. Yang jelas kami sudah membicarakan dengan guru-guru. Nah, waktu itu saya agak lupa ini, pokoknya ada beberapa anak yang famous yang istilahnya dekat dengan panitia itu, maksudnya gimana ya? Maksudnya panitia itu bisa ngontrol anak-anak yang melalui 3 orang anak ini gitu. Salah satunya itu mantan saya yang pertama itu. Itu kami masih belum jadian waktu itu. Ya. Terus saya lupa gimana ceritanya saya bisa deket sama dia. Kemudian di hari perpisahan apa ya? Atau di hari terakhir pokoknya itu saya memberanikan diri keluar dari sekolahan, karena waktu itu tinggalnya di sekolahnya. Saya bilang ke teman-teman, guys, saya keluar dulu, pinjam motornya dong. Itu teman-teman kaget karena waktu itu saya belum bisa naik motor. Nah, ada satu teman yang berbaik hati meminjamkan motor ke saya. Ya Allah, dia itu sebenarnya takut gitu loh, karena saya belum bisa naik motor. Dan perjalanannya itu bukan perjalanan, tapi jalan di sekitaran SMP itu jalan yang dilalui kendaraan-kendaraan besar, bahaya kan. Tapi ya dia percayalah, ya udahlah, nggak apa-apa nih pakein, karena dia bilang kalau kamu berani keluar dan ketemuan sama si mantan saya ini gitu, ya sebut saja L lah namanya ya, sebut saja L gitu, LI. Teman saya ini bilang, kalau kamu berani keluar sama LI, aku pinjamin motor deh. Saya bilang, berani. Nah itu, waktu itu saya pegang HP kan. Si LI juga sudah pegang HP, karena anak-anak SMP waktu itu memang sudah punya HP. Saya pakai HP ibu saya waktu itu. Ya Allah Bu, ya Allah maaf, ibu almarhumah. Nah, saya SMS-an sama si LI, janjian ketemuan. Oke, saya terima tantangannya. Saya keluar ke LI. Oke, teman-teman kaget kan. Nah, teman saya yang sudah kadung janjiin itu akhirnya meminjamkan motor ke saya. Saya keluar, naik motor itu rasanya mau mati. Takut. Tapi gak apa-apa. Anggap aja kayak naik itulah, kayak naik sepeda ontel gitu. Sepeda pancal, sepeda apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya itulah. Setelah itu saya keluar, naik motor, dan tidak berani masukin gigi sampai gigi 3. Gila nggak tuh? Astagfirullah. Pokoknya kami ketemuan di rumahnya si LI. Rumahnya LI itu deket sama SMP. Ketemuan di pasar deket SMP itu, bukan di rumahnya LI. Di pasar dekat SMP itu kami jalan-jalan bentar, terus si LI beliin saya roti bakar. Jadi saya pulang-pulang itu teman-teman langsung anjir keren. Pulang-pulang bawa oleh-oleh roti bakar. Udah berani keluar bonceng cewek gitu. Waktu itu iya bener saya bonceng itu si LI. Tapi si LI ini ketawa aja gitu, karena saya gak berani untuk sampai gigi 3. Aduh, hina banget.
Nggak, ini bukan untuk dibanggakan ya, tapi ya Allah. Pokoknya gitulah. Hanya saja ya gak berlangsung lama gitu. Cuma itu setelah pesantren kilat selesai, saya masih komunikasi sama LI. Itu selepas bulan Ramadan pokoknya. Selepas bulan Ramadan. Iya sih. Selepas bulan Ramadan saya masih komunikasi sama dia. Intens banget. Saya bahkan sering banget free talkan sama dia. Sampai kuping panas tapi gak kerasa. Teleponan sambil jalan telepon. Di rumah itu saya sembunyi-sembunyi telepon. Dan suatu ketika saya memberanikan diri untuk ke rumahnya si LI. Rumahnya seperti saya bilang tadi dekat dengan SMP. Saya memberanikan diri, agak jauh itu dari rumah saya. Jadi saya harus jalan ke terminal dulu, naik angkot, kemudian sampai di terminal lagi naik bus. Kemudian saya turun di depan gang rumah dia. Ya udah. Perjalanan lumayan lama, sampai di depan gang rumah dia, saya ke rumahnya disambut baik. Kami ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Lalu saya diajak jalan-jalan bentar, terus saya pulang. Sebelum pulang, dia tanya, "Kakak suka nggak sama aku?" Aduh, jijai banget sih. Jijai. Aduh, cerita masa lalu ya Allah, rasanya. Oke. Gini. Dia tanya kayak gitu kan. Terus saya jawab. Sambil saya naik angkot, sambil angkotnya mau berangkat, saya mengangguk iya gitu. Dari situlah kami resmi pacaran. Dan kami semakin sering untuk free talkan. Waduh. Semakin sering free talkan, semakin sering berkomunikasi. Suatu ketika, seminggu setelah saya ke rumahnya si LI, suatu sore, ada telepon dari LI di HP ibu saya. Kan waktu itu saya nggak punya HP, jadi masih pakai HP-nya ibu saya dong. Di HP ibu saya bunyi. Ibu saya ngangkat. "Halo, ini siapa?" "Kak Rajihnya ada." Waduh, ibu saya kan kaget gitu loh, karena dia taunya anak sulungnya itu nggak kenal sama perempuan, tapi kok ini ada perempuan, wes. Akhirnya saat itu juga saya disidang, ketahuan ini siapa, itu perempuan, saya jadian sama dia, bla 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 dan lain sebagainya. Wes, dimarahin sama ayah sama ibu. Adik-adik waktu itu ngelihat. Saat itu juga saya disuruh telepon, gak pakai HP tapi pakai telepon rumah. Saya telepon sambil nangis, si LI-nya juga nangis. Dia bilangnya, masih ingat saya itu, "Oh, kakak lu cinta pertamaku, tapi kenapa kok gini, lalala dan lain sebagainya." Aduh. Masalahnya ya sama, kalau soal cinta pertama ya sama lah gitu loh. Saya nggak pernah pacaran, itu pertama kalinya saya pacaran gitu loh. Oh ya sudah. Sekarang si LI sudah menikah dan sudah punya anak 1 dan tinggalnya tidak di Malang lagi, tapi di Bali kalau nggak salah. Ya, di Bali. Semoga kamu tetap bahagia kalau kamu dengerin ini. Nggak masalah. Aku sih ikhlas kok. Nggak masalah. Cuma seminggu pacarannya, tapi ya itu momen yang lumayan berharga, jadi pelajaran juga buat saya gitu, kalau ternyata pacaran tuh seperti ini. Saya akhirnya jadi tahu bagaimana memadu kasih itu seperti apa gitu, dan lain-lain. Lanjut ke awal mula dibully. Saya dibully sejak SD sih. Ya, dibully sejak SD, sering nangis juga. Di pesantren kelas 2 itu saya mulai dibully lagi. Tapi kelas 2 setengah tahun di kelas 2 awal itu memang dibully, tapi di setengah tahun terakhir saya tidak dibully karena sudah pindah
pindah lingkungan baru gitu loh, yang mereka itu tidak ngebully, lebih friendly. Kemudian awal bikin komik, nah ini di SD itu saya berteman sama seseorang namanya Galang Amrullah. Dia itu pandai banget ngegambar dan bikin komik. Gara-gara dia bikin komik, saya akhirnya termotivasi untuk bikin komik juga. Nah, saya bikin komik, tokohnya itu Galang. Nah, waktu itu banyak buku tulis kosong hasil cetakan yang gagal gitu, karena di rumah kan percetakan ya, itu saya pakai dan nggak apa-apa sama ayah saya gitu. Buku kosong ini saya pakai untuk pelajaran di sekolah. Nah, saya ambil satu buku kosong lagi untuk khusus bikin komik. Sampulnya kosongan gitu. Sampulnya saya gambar anak pakai topi, bawa sepeda, pakai baju SD. Waktu itu udah bisa gambar loh gue, keren gitu. Nama komiknya Galang. Kalau orang-orang kan nama komiknya One Piece, Naruto, Yu-Gi-Oh. Ini nama komiknya Galang. Ibu saya tuh bangga banget gitu loh. Saya bisa bikin komik seperti itu. Seneng banget. Saya ingat banget tuh. Ya apa komiknya? Wah, pinter gambar saya gitu. Nah, terus saya bikinlah komik tentang Galang, perjalanan ya petualangan kecil-kecil, tapi hanya sekedar lucu-lucuan aja gitu loh. Kan sekarang banyak komik yang di Instagram ya. Komik cuma 4 episode gitu, 4 potongan. Nah, saya juga bikin komik seperti itu. Misalkan Galang kesandung batu misalkan, atau Galang ketemu tikus. Lucu, Galang naik sepeda. Galang ke sekolah gitu. Ini cuma itu aja, lucu boy. Itu SD. Tapi semenjak saya lulus kelas 6 SD, ya nggak lanjut lagi karena lulus itu saya nggak ketemu Galang. Ya, tapi sebenarnya saya sama Galang itu juga lanjut di pesantren juga, cuma nggak ini gitu loh, nggak satu pesantren. Gimana sih? Ini loh, kan saya masuknya di pesantren Gontor ya, sama Galang juga, sama teman saya juga Nova Narsasila juga masuk di situ, Ahmad Ramadan juga masuk di situ, teman saya juga. Satu angkatan itu ada 4 orang yang masuk pesantren Gontor. Nah, yang ditempatkan di Gontor Pusat itu saya sendiri. Saya sama Novan. Sedangkan Galang itu enggak. Ya, Novan juga deh. Saya sama Novan itu masuk di, ya, saya sama Novan di Gontor Pusat karena 1J, saya 1J, Novan 1N kalau nggak salah. Nah, sedangkan Galang sama Ahmad Ramadan itu enggak masuk di Gontor Pusat. Makanya kepisah gitu. Jadi habit menulis atau bikin komik kami itu jadi nggak bisa dilanjutkan gitu loh. Ya begitulah. Dan lain-lain hal yang berhubungan dengan awal mula itu adalah hal yang benar-benar membuat saya belajar banyak. Saya bisa ini, bisa itu, bisa tahu ini, bisa tahu itu. Ya, semuanya itu berawal dari awal mula. So, pesan saya adalah jadikan awal mulamu itu menjadi langkah tanpa keraguan. Mulai awal mulamu, mulai saja. Tapi silahkan melangkah dengan kesiapan penuh. Silahkan, gak apa-apa. Atau seperti yang saya bilang tadi, melangkah mantap dengan semangat, yang penting jalanin aja dulu, gak apa-apa. Apapun alasannya itu gak masalah. Yang penting udah mau memulai itu sudah sangat baik. Awal mula adalah titik yang sangat istimewa dalam hidup kita. Titik emas, karena dia akan menentukan selanjutnya kita akan melangkah bagaimana dan kemana. Mau tetap di jalan itu, atau berubah ke jalan lain yang lebih baik, atau mungkin bahkan kita bisa terperosok ke jurang. Itu semua bergantung pada pilihan kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya di dalam Tantangan 30 Hari Bersuara. Podcast Haji
bersenandung.